Ini tidak sederhana. Wajar untuk membina generasi muda. Sebuah suara bergema di ruang VIP. Tuanku, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak? Tanya sesepuh cantik itu. Bagaimana lagi mengembangkannya untuk melatih generasi muda, paham? Kata orang itu lagi. Lalu apakah Pak ini tahu kenapa juniornya banyak sekali, tapi hanya yang berumur di bawah 100 tahun yang disebut junior? Umur seorang ahli bela diri sangatlah panjang, berkisar antara 10.000 tahun hingga puluhan ribu tahun, bahkan ada yang hidup hingga ratusan ribu tahun. 100 tahun hanyalah waktu singkat bagi seorang seniman bela diri. Kenapa batasnya harus dalam 100 tahun? Tanya sesepuh cantik itu lagi. Lupakan saja, aku tidak ingin memotret lagi. Aku hanya memotret sesuatu untuk bersenang-senang. Kalau mau dijual, jual saja. Bukannya aku tidak mampu membelinya. Kenapa kamu banyak bicara? Pria itu tidak sabar, tapi jelas tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Ini pertama kalinya lelaki tua ini berbicara, dia belum pernah berbicara sebelumnya dan tidak pernah berpartisipasi dalam penawaran apapun. Meskipun umur seorang seniman bela diri panjang, tidak ada keraguan bahwa pemahaman mereka berada pada titik tertinggi dalam usia 100 tahun. Begitu banyak orang dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi hanya dalam beberapa ratus tahun, namun mungkin sulit untuk mencapai kemajuan dalam beberapa ribu tahun mendatang. Tentu saja, jika pemahamanmu cukup tinggi, meskipun usiamu belum 100 tahun, kemajuanmu akan sangat sebanding dengan orang lain. Namun, itu jelas tidak sebaik pemahaman yang kamu miliki ketika kamu berumur 100 tahun. Oleh karena itu, menginjak usia 100 sangatlah penting dan seringkali merupakan saat di mana banyak orang mengingat banyak hal. Itulah mengapa orang yang berusia 100 tahun ditetapkan sebagai junior, karena ini adalah usia yang penuh harapan dan kemungkinan. Tentu saja, beberapa orang juga pernah melihat catatan tentang zaman kuno saat menggali reruntuhan. Catatan mengatakan bahwa budidaya seni bela diri tidak pernah berakhir, tetapi alam dewa bela diri adalah alam budidaya seni bela diri tertinggi yang diketahui. Ini adalah dunia yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh sebagian besar seniman bela diri. Ini juga merupakan ranah yang diperjuangkan oleh kekuatan-kekuatan besar di semua era sepanjang hidup mereka, tetapi masih belum mampu mencapainya. Tetapi meskipun itu benar-benar tercapai, itu akan menjadi akhir dan akan sulit untuk membuat kemajuan. Kecuali satu kemungkinan, mereka yang memasuki alam dewa bela diri dalam 100 tahun akan mematahkan belenggu ini dan menciptakan alam yang lebih kuat. Jadi ulang tahun ke-100 adalah masa kritis untuk menilai kejeniusan. Oleh karena itu, baik zaman dahulu, maupun zaman sekarang, generasi muda akan dijadikan simpulnya. Banyak harta karun dan reruntuhan yang memiliki batasan. Hanya junior yang bisa masuk. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi junior. Tidak hanya untuk melatih anak-anak kita sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia seni bela diri. Jika suatu hari, seseorang muncul di dunia seni bela diri yang luas yang dapat melangkah ke alam dewa bela diri dalam usia 100 tahun. Kemudian junior ini akan mendorong dunia seni bela diri ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui zaman kuno dan zaman kuno. Tentu saja, dia juga akan menjadi satu-satunya raja di dunia seni bela diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xiao Yuer juga memandang Xianhai Shaoyu dengan penuh minat. Saudaraku, apa yang dia katakan sangat menarik. Apakah Anda pernah mendengar tentang itu? Aku mendengarnya. Ayahku memberitahuku bahwa dia pernah melihat pernyataan ini di reruntuhan kuno. Tetapi dibandingkan dengan masalah ini, saya telah memastikan bahwa seseorang dari Istana Suci Tujuh Alam ada di sini. Orang yang baru berbicara jarang muncul, tapi saya pernah melihatnya sebelumnya, jadi saya ingat suaranya. Dia adalah salah satu tetua tingkat suci dari Rumah Suci Tujuh Alam, Jie Fengye, kata Xianhai Shaoyu.
Seberapa kuat dia? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu tingkat kultivasi spesifiknya, tetapi saya mendengar dari ayah saya bahwa Jie Fengye jarang melakukan apapun, mengasingkan diri hampir sepanjang tahun, dan jarang muncul. Jadi dia sangat kuat, dan di antara 36 tetua tingkat suci di Istana Suci Tujuh Alam, dia juga termasuk yang terbaik. Dugaan pribadi saya adalah bahwa itu mungkin mendekati puncak naga sejati, kata Xian Hai Shaoyu. Dan tetua cantik itu berbicara sedikit dengan lelaki tua yang menurut dugaan Xian Hai Shaoyu mungkin adalah Jie Fengye. Terakhir, tepuk tangan Anda. Tuanku, Anda sangat berpengetahuan. Saya pernah mendengar pernyataan ini sebelumnya. Dan pernyataan ini juga bisa menjelaskan mengapa hanya junior yang bisa memasuki tempat harta karun di zaman dahulu, atau bahkan di zaman dahulu kala. Dan barang yang kami lelang kali ini berasal dari zaman dahulu kala. Namanya mudah dimengerti dan akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Dikatakan bahwa benda ini juga merupakan salah satu harta karun paling awal yang dibuat untuk junior di dunia seni bela diri. Membutuhkan temper untuk membukanya, tapi hanya junior yang bisa melunakkannya. Dan itu sangat kuno. Adapun barang-barang di dalamnya, mungkin bagus untuk roh dunia, atau mungkin bagus untuk guru roh dunia itu sendiri. Detailnya tidak jelas. Kamu hanya akan tahu ketika tempering selesai. Tapi singkatnya, hal ini tidak akan mengecewakan kalian semua. Ketika tetua cantik mengatakan ini, orang-orang dari semua pihak menjadi lebih tertarik pada susunan ini untuk memberi manfaat bagi generasi muda. Berhentilah bertele-tele, mari kita bicara tentang harga lelang. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Di antara mereka, Chu Feng juga mendengar suara yang familiar. Itu adalah pemuda di antara orang-orang yang mereka temui di depan pintu yang mengenakan jubah roh dunia yang terlihat seperti linen. Sebelumnya, pemuda ini tidak senang karena Chu Feng dan yang lainnya diundang ke tempat pelelangan terlebih dahulu, dan bahkan mengucapkan kata-kata arogan tentang penghancuran kamar dagang prajurit. Harga awal susunan ini untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang adalah 50 juta batangan kamar dagang Yuan Bao, kata sesepuh cantik itu. Begitu mahal. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari semua pihak terkejut. Seringkali harga awal senjata ajaib tidak mencapai 50 juta batangan kamar dagang Yuan Bao. Tapi senjata ajaib itu asli, dan semua orang tahu nilainya. Belum lagi sekte kecil, bahkan Tianhe Overlord memiliki senjata ajaib dalam jumlah terbatas. Harga awal item ini secara langsung sebanding dengan senjata ajaib dengan kualitas lebih baik, yang agak terlalu berlebihan. Ku bilang, apakah kamu salah mengingat harganya? Fungsi spesifik dari benda ini tidak dapat ditentukan, jadi Anda mematok harga setinggi itu. Banyak orang mengeluh. Dengan harga ini, mereka tidak akan membelinya sama sekali. Ini sebenarnya bukan jumlah yang kecil, sekaya apapun Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Tuanku, saya belum selesai berbicara. Item ini cukup istimewa. Jika lelang biasa, harga awalnya adalah 50 juta batangan kamar dagang Yuan Bao. Tetapi jika seseorang ditakdirkan untuk memiliki barang ini, harga awalnya adalah 10.000 kamar dagang Yuan Bao, kata sesepuh cantik itu. Ditakdirkan. Bagaimana menentukan takdir? Semua orang bertanya satu demi satu. 10.000 batangan kamar dagang Yuan Bao tentu saja banyak, tetapi banyak orang yang hadir bisa mendapatkannya. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, tetapi mereka memang belum pernah melihat hal ini. Meskipun tidak ada yang mau membeli 50 juta batangan-batangan serikat pedagang, namun banyak orang yang bersedia membeli 10.000 batangan-batangan. Tuanku, sebaiknya Anda mencobanya. Penatua cantik itu membuka tangannya saat dia berbicara. Dong dong dong. Saat ini, ada ketukan di pintu Chu Feng dan lainnya. Segera setelah itu, terdengar suara, "Maaf Pak. Jika Anda tertarik dengan benda ini, Anda bisa mencoba melihat apakah ada hubungannya dengan itu."